Tapi hati-hati, karena kejahatan semakin bertambah, maka banyak orang akan mulai mundur. Di mana ada kejahatan bertambah, saudara-saudara, ancaman-ancaman mulai terjadi, banyak orang akan mundur, takut. Nah, disinilah ada orang, saya tidak tahu di mana apa sebabnya, tapi sampai Alkitab berkata, hai, kobarkan kembali semangatmu itu. Artinya, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Karena itu kita lihat Timotius menjadi murid, menjadi rasul muda, kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itulah katakan. Nah, begitulah juga kepada kita. Saudara sudah lama jadi anak Tuhan, ayah. Siapa di sini yang udah 50 tahun jadi anggota gereja yang semangatnya tidak mundur? Mana yang udah 50 tahun jadi anggota gereja di sini dan semangatnya tidak kendor? Masih ada? Nggak ada Tuhan, tolong berdoa. Aku karena malu angkat tangan. Jangan. Kobarkan semangatmu itu. Karunia Roh Kudus yang ada dalammu, kobarkan supaya panas lagi. Tuhan tidak mau kita mundur. Amin ya. Angkat tangan juga, amin. Betul-betul amin. Ya, kobarkan semangat, jangan mau kendor. Kalau kendor, ini dia setan bilang, nah, udah kena aku. Satu lagi mundur, nah, satu lagi. Aku lagi, satu lagi. Hitung-hitung dalam gereja makin lama makin kurang. Itu makin lama makin kurang. Makin lama, kemana semua tuh? Kemana semua pergi? Mundur kali. Setan bilang tangan mereka, enak, udah tinggal dibaca, nonton televisi aja. Banyak yang khotbah di televisi. Gak usah ke gereja. Alkitab berkata, jangan kamu tinggalkan persekutuan ibadah. Di gereja kita bersekutu dalam ibadah. Kalau kita di kamar sendiri, nyanyi sendiri, bayar sendiri, tidak salah kalau menonton. Kalau sudah sakit di rumah sakit ada televisi, apa boleh buat lihat sini, nggak bisa ke gereja. Tapi kalau masih sehat, Alkitab berkata jangan kamu tinggalkan. Kalau tinggalkan, Iblis bilang nggak apa-apa, sebulan sekali tinggal di rumah aja. Lama-lama 2 kali sebulan, lama-lama 3 kali sebulan, lama kali 4 kali sebulan, lama-lama 1 tahun nggak ke gereja. Nanti Natal baru timbul di kapal selam timbul. Saudara-saudara, jangan kendor. Iblis akan senang sekali kalau kita kendor. Kalau semangat kita sudah tidak berapi-api, bilang haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan. Mana semangatnya? Haleluya. Api Pentakosta itu menyala. Kita maju terus. Nah, sebab disuruh untuk kobarkan semangat itu, datang ayat yang ke-7. Mengapa harus kita semangat? Sebab Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh pengecut. Rupanya ada orang-orang kalau sudah kendor semangatnya, kemudian takut, ketakutan, pengecut. Kalau bicara tentang kesusahan akan datang. Kalau bicara tentang kesulitan, pencobaan yang akan datang, takut. Saya sudah bercontoh kepada saudara. Ada cerita saya sudah kemukakan kepada saudara. Ada seorang pemimpin rohani yang kuat namanya Gideon. Pada suatu waktu dia ditantang, ada peperangan akan terjadi antara Gideon dengan bangsa Israel melawan satu bangsa lain, akan berperang. Gideon sebagai panglima tentara Israel
kumpulkan tentaranya. Terkumpul 32.000 orang yang pintar, yang kuat untuk perang. Gideon, dia tepuk-tepuk dadanya, aku punya tentara 32.000 orang. Lah, bangsa itu kecil, satu hari juga habis lah sudah. Tuhan dengar, Tuhan bilang, Gideon, tentaramu terlalu banyak ini. Kalau kamu menang dengan tentaramu 32.000 orang, kamu jadi sombong. Kamu bilang aku menang sebab tentaraku hebat kuat. Tuhan bilang, begini aja, bilang kepada mereka, siapa yang mau pulang, siapa yang mau pulang tidak mau perang, silakan pulang. Dari 32.000 orang, berapa yang pulang? Berapa yang pulang? 10.000. Dari 32.000, 10.000 pulang. Sisa tinggal berapa? 22.000. Jadi dia bilang, apa boleh buat Tuhan? 10.000 pulang, tidak apa-apa deh. Dia urusan istrinya, dia urus anaknya, dia urus mamanya, dia urus mertuanya. Biarlah dia tinggal rumah. Agak kendor semangatnya. Tuhan bilang, masih kebanyakan.